Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para sahabat semua, adik-adik pelajar, mahasiswa, atau yang lain, pengusaha yang mungkin ingin belajar, ingin tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat perhitungan sederhana atau mencari total atau jumlah, misalnya jumlah nilai barang, jumlah hitungan uang dan lain sebagainya. Langsung saja kita buka lembar kerja Microsoft Excel, Start, kemudian all program atau all app, kemudian kita seperti biasa Microsoft Office, kemudian kita ke Microsoft Office Excel 2010, boleh pakai Excel 2013 maupun yang lain. Langsung saja kita buat tabel sederhana, tabel perhitungan sederhana. Kursor berada di kolom A baris ke-1, misalnya daftar belanja Pak Ali. Ini ditulis di kolom A baris ke-1. Kemudian di bawahnya misalnya periode bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Enter lagi sampai ke baris keempat. Kemudian di kolom A baris keempat, kita tulis nomor, kita singkat aja NO. Kemudian kita ke kolom B baris keempat, nama barang. Kemudian kita ke kolom C. Ya, setelah nyampe kolom C, perhatikan karena tulisan nama barang agak panjang, jadi dia ngelos ke kolom C, maka kita lebarkan kolom B. Oke. Sekarang kita ke kolom C agar tidak tertindih kayak tadi ya. Karena kolom-kolom ini tidak boleh diloncat. Jadi kolom A baris keempat tadi kita tulis nomor, kolom B baris keempat kita tulis nama barang, kolom C baris keempat kita tulis misalnya jumlah barang. Kemudian tab lagi, untuk geser ke kanan bisa tab, bisa pakai panah arah kanan. Besarkan lagi. Lalu kemudian kolom D baris keempat, kita ketik harga barang. Harga barang dalam kurung RP. Kemudian tab lagi, kita besarkan kolom D, kita ke kolom E. Kolom E misalnya kita isi dengan jumlah bayar dalam kurung RP. Oke, ini juga kita lebarkan. Ya, kolom nomor kita kecilkan aja seperti ini. Oke, saya besarkan tampilan agar kelihatan jelas. Setelah itu kita buat angka berurut dari 1 sampai 10. Kita ketik angka 1 enter, angka 2 enter. Kemudian kita blok angka 1 dan 2. Kita arahkan ke bawah, lalu kemudian dari ke bawah sampai nomor 10. Ya, kita rata tengah. Kita ketik nama barang. Misalnya nama barangnya sabun mandi. Kemudian misalnya minyak goreng. Misalnya beras.
misalnya cabai, bawang merah, bawang putih, terus apalagi bumbu racik, terus apalagi contohnya sabun bayi, lagi sabun cuci, terus sampo, ya salah seperti itu. Jumlah barang misalnya 5, minyak gorengnya 10, berasnya misalnya 5, cabenya 5 kilo maksudnya ya, bawang merahnya 10, bawang putihnya 2, bumbu raciknya misalnya 6, sabun bayinya 4, sabun cucinya 4, samponya 8 misalnya, katakanlah seperti itu. Kita blok rata tengah, kemudian harga barang. Harga barang misalnya sabun mandinya 5.000 misalnya ya. 5.000, minyak gorengnya 12.000 ya. Misal juga kan. Beras misalnya 8.000. Nah, penulisan angka tidak boleh ada titik atau koma dulu sementara ya. Karena ini akan dihitung nanti, akan dirumuskan nanti. Cabai misalnya 12.000, bawang merah 15.000, kemudian bawang putih itu 20.000 misalnya, sabun bumbu racik 5.000, sabun bayi 3.000, sabun cuci 3,5, samponya 2,5 misalnya ini ya. Nah, setelah itu kita blok agar kita lebih jelas melihat angka uangnya. Kita blok semuanya dari atas ke bawah. Kemudian kita klik tanda koma style. Klik tanda koma style, maka di sana akan muncul tanda titik ya, agar terlihat satuan puluhannya. Selanjutnya, jumlah bayar nanti kita akan hitung menggunakan rumus sederhana atau rumus perkalian kayak sebelumnya ya. Setelah itu kita ke kolom A baris ke-15. Di sini kita tulis misalnya total belanja. Oke. Nah, setelah ditulis seperti ini, kita buat tabelnya kita buat garisnya. Kita blok sampai sini. Habis itu seperti biasa kita ke border, lalu kemudian all border. Ya, saya besarkan lagi biar lebih jelas. Oke. Nah, kita atur dulu tabelnya. Misalnya kalau tulisannya kurang panjang, ya kolomnya juga dikecilkan. Ya, kita sesuaikan dengan panjang tulisan. Nah, judul harus berada di tengah-tengah tabel. Ya, meskipun ada juga yang membuat judul di sebelah kiri tabel. Tapi biasanya saya buat judul itu berada di tengah-tengah tabel. Caranya di blok dari kolom A, B sampai E, karena kita mempunyai tabel sampai kolom E. Baru kita klik March and Center, itu untuk menengahkan ya. Artinya March and Center ini adalah menggabungkan antara beberapa sel A sampai E menjadi satu sel gitu.
Periode bulan juga sama, di blok sampai kolom E, kemudian margin center. Setelah itu kita blok dua-duanya, tebalkan, karena biasanya judul itu tebal. Oke, seperti itu. Nah, total belanja kita blok juga sampai sini, ya, sampai sini, sampai kolom D. Lalu kemudian kita klik margin center, kita tebalkan, kita miringkan. Ya, margin center diingat, fungsinya adalah menggabungkan antara beberapa sel menjadi satu sel. Ya, oke. Setelah tabelnya jadi seperti ini, mana yang perlu ditengahkan, tengahkan. Misalnya ini menggunakan rata tengah, tidak masalah, agar terlihat simetris. Oke, tabelnya sudah jadi. Baru kita masuk ke perhitungan sederhananya. Nah, jumlah bayar. Ya, seperti kita lihat di tabel, nama barangnya sabun mandi, jumlah barangnya 5, harga barangnya 5.000. Jadi, secara kasat mata, kita bisa menghitung 5 kali 5.000. Seperti itu. Tapi ini dalam kondisi angkanya tidak banyak, jumlah barangnya tidak banyak, dan datanya juga tidak banyak. Namun nanti kalau sudah datanya banyak, jumlah barangnya banyak, sudah ribuan jumlah barangnya, harga barangnya juga jutaan misalnya. Jadi kita harus menggunakan rumus. Ya, tidak bisa kita hitung secara manual. Akan kesulitan. Kalaupun ada orang yang ber-IQ tinggi bisa menghitung, tapi akan kesulitan kalau sudah angkanya besar. Ya, tapi ini adalah contoh, jadi angkanya tidak besar dulu. Nah, setelah itu di jumlah bayar kita ketik dulu sama dengan, lalu kemudian kita klik angka 5, akan muncul C5. Kenapa muncul C5? Karena tempat kita mengklik itu berada di kolom C baris kelima. Setelah itu perkalian. Sama kayak di video sebelumnya bagaimana untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang. Setelah itu kita klik harga barang di 5.000, maka akan muncul di 5 karena kita mengklik di kolom D baris kelima. Nah, ingat ya. Setelah itu kita enter. Setelah di enter, kita klik 25.000 hasilnya ini. Kemudian kita drag ke bawah, maka akan muncul hasil dari perkalian semua jenis barang itu. Oke, biar lebih jelas saya ulang lagi. Sini sama dengan klik di sini akan muncul C5. Jadi di formula bar juga akan muncul sama dengan C5. Setiap aktivitas rumus itu akan muncul di formula bar. Sama dengan C5, kemudian dikali 5.000, atau akan muncul di 5, yaitu kolom D baris kelima. Enter, maka akan muncul 25.000. Klik 25.000, kita tarik ke bawah, maka akan muncul hasil daripada perkalian berdasarkan jumlah dan harga barang. Nah, setelah muncul semua hasil dari jumlah bayar, maka kita akan hitung total belanja. Total belanja. Nah, total belanja, kalau rumus mencari total, jadi kita tidak akan pakai sama dengan, misalnya sama dengan yang ini, taruh tanda plus, tambah ini, bukan. Ya. Jadi mencari rumus total lebih gampang lagi dengan rumus sama dengan sum, SUM, ya. Boleh huruf kecil, boleh huruf kapital atau huruf besar. Sama dengan sum, buka kurung, ingat buka kurung, jangan pakai kurung kurawan dan lain sebagainya. Sama dengan sum buka kurung. Setelah itu, kita blok 25.000 sampai dengan 20.000. Akan muncul E5.2 E14. Kenapa muncul E5.2 E14? Karena kita memblok dari kolom E baris kelima sampai dengan kolom E baris ke-14. Setelah itu kita enter, maka akan keluar jawabannya atau hasilnya. Kita tebalkan, kita miringkan agar terlihat terpisah antara angka yang di atas dengan total belanjanya. Jadi total belanjanya adalah 511.000.
Nah, saya ulang di sini. Rumusnya adalah sama dengan sum, kita kurung, di blok 25.000 sampai 20, maka akan muncul E5 sampai E14. Karena kita memblok dari kolom E5 sampai dengan E14, enter, maka akan keluar hasilnya. Bisa juga kita gunakan ini. Ya. Kita klik di sini, lalu kita klik yang auto sum. Kita klik auto sum, kemudian enter. Nah, itu lebih gampang lagi kalau sum. Ya, saya ulang, saya hapus. Kita klik auto sum. Ini berada di menu home ya, tetap home. Kemudian pilih auto sum. Klik sekali, kemudian enter, maka akan langsung keluar jawabannya. Oke. Ya. Ini saja dulu sementara. Kalau ada yang bingung bisa komen di kolom komentar nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.